Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, beralih kembali kepada saya, Fuad Wafa ya, di sini terkait dengan klinik online science. Klinik online science. Silakan. Ya, kalau mukadimah saya cukupkan aja ya, mukadimah cukupkan aja oleh Bu Sarifah karena ini Bapak Ibu semuanya juga dari tadi langsung live gitu, tidak ada break atau live gitu ya. Langsung saja. Jangan basa-basi apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan LMS, video apapun itu, ya silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Ujang, silakan. Satu gini Pak, mungkin ada tolong dibantu yang dari 4 orang dari 141 Pak. Iya, gimana Pak? Ya satu Bu Rina itu kan. Bu Rina. Pak Ujang Iskandar. Terus Pak Deden. Sama Pak Ernest. Kenapa itu Pak? Kenapa? Pak Deden sama Pak Ernest itu dia belum dapat akun itu Pak. Sebentar ya, saya akan mute dulu semuanya biar jelas suara Pak Ujang. Ya silakan Pak, di mic-nya di-on-kan lagi. Ya silakan Pak. Kayak gini Pak, di 141 ada 4 yang belum masuk Pak. Satu Bu Rina. Sebentar, siapa? Bu Rina. Yuna. Rina. R-I-N-A. Rina. Ya. Ya, Bu Rina kan pengganti ya, kalau tidak salah ya. Ya, itu Bu. Itu Pak, ya Pak. LMS. Lalu siapa lagi? Lalu Pak Iskandar. Iskandar. Ya, Iskandar. Oke, di sini saya tulis LMS kendala. Lalu Pak Deden. Deden aja Pak. Deden Nasrullah. Deden aja. Tidak ada Deden aja, hanya Deden Nasrullah. Pak Ernest ada nggak? Itu barengan Pak Ernest satu sekolah. Ernest? Ya. Ernest? Sebetulnya tidak ada. Odameng. Atau nama, coba ditulis di chatnya aja Pak, boleh? Ernest Odameng kalau nggak salah. Nah justru itu masuknya kata Bapak yang dulu di Bandung itu, kata Bapak masuk ke blended 4. Chat. Oh ya, nama penggantinya saja mungkin Pak, boleh disebutkan apa bukan pengganti ya? Halo? Ya Pak, ya saya mengerti Pak. Oh ya. Pak Deden tadi kan, Ernest ya, Ernest. Oke, Pak Ernest ini sebentar, Ernest. Oke. Di blended 4 ya? Ya kata Bapak kemarin di blended 4 katanya. Bentar ya. Peserta ya Allah banyak banget ini, saya jadi pusing. Mana ya datanya ya? Blended 4. Oke, blended 4 Ernest. Oh, tak ada apa nama Pak Ernest yang ini aja Pak, mohon di apa namanya ditulisnya Dameng ya. Coba saya Dameng. Enggak ada juga. Mungkin nama ininya Pak aja Pak, diperhatikan dulu. Ya. Nama... Justru itu gini Pak, masalahnya pada dan Pak Ernest itu di undangan dari Kemenag itu ada Pak. Tapi di akun itu nggak ada, itu yang ini gitu loh Pak. Nah itu berarti kalau seperti itu, kalau memang tidak diperuntukkan atau tidak menerima email atau password LMS, berarti mohon maaf ya Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan apa namanya sertifikatnya. Jadi hanya bisa untuk mengikuti kegiatan daring atau blendednya gitu, tatap muka. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Kalau untuk apa ya wewenang dari instruktur gitu.
Karena mungkin itu kekeliruan dari tim panitia LSP yang mendatanya itu, yang memberikan undangannya itu tidak sesuai dengan semestinya gitu ya, seperti itu. Mohon maaf sekali. Pak, untuk kami 141 mungkin sudah tidak ada jadwal ya Pak ya? Ya, 141 tidak ada jadwal, silakan aja untuk live ya Pak. Iya, iya, iya. Barangkali ada yang sibuk yang ini Pak. Boleh Pak. Silakan ya Bapak Ibu yang 141 langsung saja untuk dipersilahkan live meninggalkan ruangan, silakan beraktivitas atau beristirahat. Kayaknya banyak yang 141 Pak. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya tetap menyaksikan atau menyimak juga tidak apa-apa, untuk sebagai pengetahuan lebih, atau ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan progresnya gitu. Mungkin Bapak Ibu lebih, Pak, gimana cara bikin video? Video saya akan contohkan sekarang kalau benar-benar mau. Iya Pak, saya bertanya Pak. Pak Fuad. Iya, silakan Pak Mak. Terus. Iya. Halo, assalamualaikum Pak Fuad, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bapak Ma'rus baik. Bagaimana Pak? Pak, maaf Pak ya, saya sambil bekerja ini Pak. Sudah saya ya menyimak dari tadi Pak lagi bikin tempe ya. Iya betul. Iya, sekali. Ya, semoga sukses Pak. Ya lanjut. Bagaimana Pak pertanyaannya Pak? Pagi, kalau sore perusahaan. Ini Pak, saya menanyakan Pak, rata-rata dari beberapa peserta itu masih banyak yang belum menyerahin videonya gitu Pak. Video yang tugas ini Bapak nih Pak, atau dosen lainnya gitu Pak. Dan saya mau nanya, ya jujur saya pribadi tuh Pak, saya nggak ngerti yang harus kami videokan tuh harus seperti apa gitu Pak. Gitu. Oke, ya, siap. Atau katakanlah contohnya gitu Pak, harus seperti apa gitu, apakah yang mengandung literasi atau numerasi apa gimana, atau apakah terserah kita yang sesuai dengan pengajarnya di siswa madrasah tiap hari apa gimana gitu Pak. Baik, pertanyaan bagus penjelasannya ya. Biar nanti juga kayak teman-teman juga kayaknya sih masih bingung ya sih. Soalnya pada belum nyelesain tugas videonya Pak. Oke, siap. Saya akan bahas siapa ya. Mohon diperhatikan ya Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mohon banget diperhatikan karena ini selalu berulang-ulang pertanyaan ini. Sehingga saat ini kita fokus, perhatikan penjelasan saya untuk pembuatan video. Untuk pembuatan video literasi AKMI ini, Bapak Ibu silakan pilih salah satu ya dari 4 literasi itu. Pilih salah satu. Hanya pilih salah satu, lalu isi atau konten dalam video itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Itu. Untuk literasi sains, saya silahkan maksimal durasinya 10 menit. Untuk contohnya, contoh video yang kami maksud itu membuat video pembelajaran itu, nah saya akan tampilkan ya, izin saya share screen dulu. Siap Pak, siap. Nah, untuk karena di sini kita AKMI ini adalah berkaitan dengan literasi, sehingga Bapak Ibu itu diharapkan semaksimal mungkin sepengetahuan yang Bapak Ibu tahu, yang Bapak Ibu pahami terkait dengan literasi AKMI ini selama BIMTEK ini, bagaimana mengajar di kelas di madrasah itu menggunakan sikap literasi. Oke, seperti itu ya. Ketika yang seperti sikap literasi. Kalau di literasi sains sendiri, nah kalau kita melirik dari pengertian literasi ini adalah bahwa kecakapan seseorang atau skill atau kemampuan seseorang menghadapi sebuah masalah dan bisa menyelesaikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu literasi. Kalau dalam pembelajaran, bagaimana caranya guru menyajikan suatu permasalahan atau suatu peristiwa yang itu benar-benar merupakan tema dari yang akan diajarkan, dan pada akhirnya peserta didik itu bisa menyelesaikannya. Tidak hanya memahami, tidak hanya mengetahui, tapi dia bisa berinovasi, bernalar, semacam itu. Yang ada jenjang kemahirannya seperti itu. Jadi langsung ke penerapan. Biasanya kan kalau umumnya di madrasah itu hanya sebatas pengetahuan saja. Jadi di tesnya itu berdasarkan ulangan harian atau ulangan akhir semester atau ulangan tengah semester. Namun untuk literasi ini tidak hanya itu. Untuk literasi ini ada penilaian keterampilan ya, keterampilan. Jadi ya
Kalau bisa sesuatu hal itu harus ada hasil karyanya, atau sesuatu hal peserta didik itu bisa menangkap pembelajarannya itu tidak hanya mendengarkan, tapi juga mereka itu dilibatkan langsung dalam pembelajaran. Sebagaimana disinggung dalam Permendikbud bahwa pembelajaran di abad 21 ini menggunakan pendekatan student centered, artinya terpusat pada siswa, dan juga menggunakan pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mencoba, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jadi peserta didik tidak cuma dia mendengarkan saja, tapi siswa juga pada akhirnya mengkomunikasikan seperti itu. Paham ya? Meskipun untuk siswa madrasah ibtidaiyah, silakan diperbolehkan, diberikan waktu, diberikan ruang untuk mengkomunikasikan hasil pengamatannya. Meskipun ecek-ecek kalau menurut kita itu. Kalau menurut guru kita, pembahasannya itu atau penyampaiannya itu ecek-ecek. Tidak apa-apa, yang penting mereka bisa mau mengkomunikasikan hasil pengamatannya. Ya jangan, kalau perlu bimbingan, silakan bimbing aja, diarahkan untuk mengkomunikasikan itu dengan efektif. Kalau dalam penyampaiannya masih ragu-ragu siswa atau belum efektif dalam kata-katanya, dipandu dengan pertanyaan yang berpola gitu. Itu aja sih ya untuk pembelajarannya kalau terkait dengan literasi. Itu jadi literasi itu yang diharapkannya seperti itu untuk video pembelajaran. Karena kan pada awalnya membuat skenario pembelajaran itu tujuannya adalah sebagai skrip atau sebagai skenario video gitu. Skenario ketika kita mau action, misalkan kita menjadi seorang artis nih atau aktor ya, kita kan kita menerima sebuah skrip video atau skrip film. Nah, suruh diapalin tuh sama sutradara, silakan ini kamu memerankan antagonis atau protagonis, ini ya skripnya sudah ada. Di menit kesekian, di adegan sekian, kalian harus ngapain gitu kan, sudah ada ya seperti itu. Nah, begitupun ini dalam seorang guru. Jadi salah satu menjadi guru profesional itu adalah menyusun atau merancang atau menalar skenario pembelajaran. Itu sudah ada dalam jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal nasional, bahwa guru-guru profesional itu salah satunya menyusun skenario pembelajaran. Bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah hatam, yang sudah profesional atau yang sudah pro lah dalam pengajaran, tidak perlu menyusun skenario. Kalau sudah tahu tuh kegiatan apa aja yang harus dilakukan besoknya, materinya sudah tahu apa aja yang mau disampaikan, dan bersikap literasi yang kontekstual, sudah tahu tuh besok mau ngapain. Tidak perlu menyusun, cukup bernalar aja, membayang-bayang, cari di YouTube inspirasi atau cari di Google permasalahan apa sih sekarang yang viral di TikTok atau di Instagram, di YouTube, cari apa yang viral. Misalkan tentang sosial budaya, ada pelecehan seksual misalkan, atau ada kekerasan. Nah, itu silakan, ini nanti sebuah masalah dan pada akhirnya tawarkan kepada siswa, ini seharusnya bagaimana. Misalkan seperti itu. Bisa seperti itu, silakan. Nah, untuk contoh video literasinya yang dari kelas daring ini saya akan tampilkan ya. Di sini ada di ya, ini ya Bapak Ibu tolong perhatikan, ini saya akan tampilkan contoh video untuk menginspirasi Bapak Ibu dalam pembuatan tugas akhir video pembelajaran atau video mengajar di kelas yang bersikap literasi. Saya di sini ambil nilainya yang paling tinggi ya, karena sesuai dengan indikator-indikator yang kami sepakati bersama instruktur-instruktur lain. Di sini ada Pak Ahmad Rozikin dan Pak Gus Ma'arif. Sebentar. Kamu Selina, Aminatul Fariha. Oh, video ya. Ya, Pak Gus Ma'arif. Sebentar, lihat ya. Saya akan di screen. Pak Agus Ma'arif. Ya, Agus Ma'arif pertama. Coba cek di sini. Bentar. Oh ya, salah. Saya 105. Harusnya 106.
Apa kalau untuk link video kayaknya belum ada Pak ya, harus di kemana ngirim ini? Oh iya, itu juga pertanyaan aku. Sebentar ya Pak ya, saya akan nanti jawabnya setelah ini. Pada nggak sabar ya Pak. Iya, pada nggak sabar. Soalnya kalau pertanyaan dari Pak itu belum dijawab, nanti malah saya lupa itu pertanyaannya, malah takutnya juga belum terjawab dan pada akhirnya belum puas juga yang sebelumnya. Sehingga ini perlu ini juga ya. Ini yang paling bagus itu adalah Mutahar. Sebentar. Ahmad Raufin, Agus Nadi. Iya, Ahmad Raufin, Agus Nadi. Ahmad Raufin, Agus Nadi. Nah, ini ada. Saya akan kembali share. Video pembelajaran. Praktek Bapak Ibu mengajar aja. Suaranya nggak ada Pak. Nah, ini ada pembukaan ya. Nah, ini pembukaan. Pesan saya sudah share ya di grup. Kalau tidak salah ada banyak sekali video. Udah ada di grup. Ya, sudah ada di grup ya. Nanti di scroll aja dicari-cari. Saya udah di 139 belum ada Pak. Ketilep Pak, ketilep. Ketilep ya. Nah itu silakan di scroll lagi aja atau nanti dibantu sama Pak Ujang yang untuk meng-up lagi contoh video-videonya gitu. Jadi dibikin video seperti ini ya. Bapak Ibu menjadi sebuah aktor di dalam kelas, ada seorang kameramen yang mengkamera Bapak Ibu. Nah, di sini sudah bagus karena apa? Di sini sudah ada penyiapan nih, ada apa ya, LKPD atau bahan-bahan yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Peserta didik itu tidak diam, mereka langsung dilibatkan langsung dalam pembelajaran. Nah, di sini dalam pendahuluan beliau itu menyampaikan, ya di sini guru ada biasa salam pembuka, kemudian tanya kabar, lalu ada persepsi dan motivasi juga. Motivasi ini di sini kebetulan itu adalah mengajar literasi numerasi ya. Jadi pada awalnya Bapak ini yang mengajar ini dia memberikan persepsi dan motivasi itu tentang tinggi seseorang gitu. Kita bagaimana cara mengukurnya dan nanti di satu kelas ini rata-rata tinggi atau siapa yang paling tinggi itu siapa gitu hasil pengukuran. Hasil pengukuran seperti itu. Jadi ada persepsi ya. Maaf Pak Fuad, berarti kalau Bapak kan literasi sains ya, berarti harus ada yang diperagakan ya. Kayak ini kan di atas meja guru kan ada peraganya ini ya. Apa harus ada itunya? Tidak juga sih. Tapi harapannya lebih bagus itu ada. Karena gini ya, untuk literasi sains ini model pembelajaran yang bisa meningkatkan sikap literasi sains itu adalah model pembelajaran problem based learning atau project based learning. Project based learning berarti itu pembelajaran yang berbasis project, ada sesuatu hal yang harus dibuat gitu. Nah, itulah pembelajaran yang bisa meningkatkan atau apa ya istilahnya menanamkan sikap literasi pada peserta didik gitu. Jadi siswa kan tidak hanya membayang-bayang, dia langsung juga praktek gitu istilahnya gitu. Atau PBL juga problem based learning gitu kan. Guru itu pintar-pintar mencari sebuah permasalahan yang berkaitan dengan tema yang ada di masa sekarang yang kontekstual itu. Pintar-pintar tadi sehingga oleh karena itu saya sangat mewanti-wanti, sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu untuk selalu update dalam informasi. Silakan install Instagram atau install YouTube aplikasinya atau install Facebook, silahkan. Lalu follow akun Kemenag, Kementerian Agama, Pendidikan Islam atau AKMI atau hal-hal yang bersifat pendidikan dan yang bersifat eksperimental, bersifat sosial gitu kayak seperti itu. Kita akan menemukan nantinya suatu kondisi atau suatu ilmu dari sosial media yang nantinya akan bermanfaat ketika kita menyajikannya kepada peserta didik seperti itu. Harus update. Baik, dilewat.
Jangan. Ya maaf ya Bapak Ibu semuanya, ini barusan ada satu hal. Oke, ada pertanyaan lagi. Videonya dibuat seperti ini ya Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu ketika mengajar menggunakan sikap literasi silakan dibuat saja. Oke, saya kira cukup itu untuk penjelasan videonya. Mungkin ada Pak Ujang tadi ya mau ini, atau Pak Ma'rus mungkin masih bingung cara buat videonya. Pak, maaf itu kan ada editingnya ya. Di antaranya kayak tadi kayak inti, terus pembukaan harus ditulis seperti itu. Apakah ditulis kita harus saja Pak, lebih baik ditulis. Karena video yang Bapak Ibu buat itu menjadi suatu video pembelajaran juga buat guru-guru. Boleh jadi guru-guru yang baru itu mereka mencari bagaimana mengajar literasi, mengajar mengajar materi itu yang bersikap literasi, gitu seperti itu. Sehingga pasti akan bermanfaat ketika persepsi itu ada pas ketika segmen persepsi itu ditunjukkan. Nah, ini adalah bagian persepsi. Bagian motivasi atau kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan akhir itu dicantumkan aja agar bisa lebih sebenarnya agar lebih menekankan, menunjukkan bahwa dalam pembelajaran itu kita tidak asal-asalan, artinya ada modelnya, ada prosedurnya gitu. Awalnya ngapain, intinya ngapain, dan akhirnya ngapain gitu. Oke, sip. Ya gitu ya Pak. Makasih Pak Fuad, ya sama-sama. Lalu Pak Ujang tadi lanjutkan. Untuk linknya kayaknya belum ada ini Pak. Kalau sudah misalkan diupload kemana atau kalau diupload ke YouTube nanti informasinya ke YouTube-nya dikemanakan. Oke, ini ya Bapak Ibu semuanya. Ini berkaitan dengan pertanyaan Ibu Nuraini. Ibu Nuraini ada? Karena menjapri saya akan janji dibahas di sini. Ada ya, Bu Nuraini ya? Ya, ada Pak. Ya, oke. Mohon diperhatikan ya, Ibu juga, karena semuanya saja ya. Nah, video pembelajaran ini hak atau keseluruhnya itu hak milik Bapak Ibu semuanya. Milik, copyright. Artinya Bapak Ibu seorang konten kreator, pembuat video, konten kreator. Itu adalah hak. Yang pertama adalah video yang Bapak Ibu buat itu milik Bapak Ibu semuanya. Tidak akan kami ambil, tidak. Nah, oleh karena itu kami menginstruksikan untuk video Bapak Ibu yang sudah syuting, yang sudah editing sesuai dengan yang kami harapkan, artinya sesuai yang tadi sudah ditunjukkan seperti itu. Silahkan upload di YouTube. Upload di YouTube Bapak Ibu. Akun kan Ibu atau Bapak semuanya kan di sini pasti punya akun Google ya. Kalau pakai smartphone, kecuali kalau yang pakai Nokia pasti nggak punya akun Google. Kalau yang pakai Nokia jadul tuh misalkan ada, kalau ada. Nah, saya yakin kalau Bapak Ibu semuanya di sini pakai akun Google, itu bisa atau itu sudah memiliki akun Google gitu di situ. Akun Google. Ya, caranya begini. Bapak Ibu siapkan videonya. Misalkan sudah diedit di HP ya, di penyimpanan sudah ada. Sudah diedit, sudah tinggal ngupload atau tinggal mengirimkan. Tapi Bapak Ibu bingung ini kirimnya ke YouTube dan bagaimana kalau ke YouTube atau ke WA ya atau ke Google Drive ya. Nah, saya instruksikan untuk mengirimnya di YouTube ya, di YouTube dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini. Nah, Bapak, Ibu kan pertama kalau buka kalau buka jendela Kalau buka jendela Firefox atau Google Chrome itu yang baru saja. Baru ini kan seperti ini ya. Tulis aja youtube.com. youtube.com ya, di atasnya itu youtube.com. Nah, lalu kalau belum login di sini, masuk di sini, tinggal login aja, masuk di sini ya, di situ masuk. Nah,
Anggaplah Bapak Ibu sudah masuk nih ya, sudah masuk di akun YouTube-nya itu menggunakan akun Bapak Ibu sendiri. Nah, lalu kalau sudah kalau sudah masuk seperti ini, silakan pilih aja nih yang ada buat di sini di pojok kanan yang dekat akun yang ada logo ini lonceng dan kotak titik-titik ada 9 aplikasi YouTube. Nah, pinggirnya ini buat. Nah, klik di sini upload video. Upload video. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Pilih file, cari ya yang ada di penyimpanan. Kalau di HP atau di PC itu silahkan. Misalkan ada video di sini saya tentang Zoom meeting ya. Nah, pilih aja videonya. Lalu tunggu, ini otomatis lagi sedang mengupload. Sambil menunggu, kasih nama aja judul video. Judul videonya apa ya kira-kira ya? Desain. Video pembelajaran AKMI literasi. Misalkan Bapak Ibu mengupload video literasi sosial budaya, ya. Nah, isi kelas 139 misalkan seperti itu. Nah, di sini baru deskripsinya tinggal diisi aja sesuai video ini dibuat untuk memenuhi gitu. Memenuhi tugas akhir bimbingan BIMTEK tindak lanjut AKMI 2021 gitu kan. Udah gitu aja. Lalu kalau udah selesai menguploadnya, ya tinggal diatur aja nanti pilih playlistnya mau di mana gitu kan. Nah, ini ada video penonton. Video ini ditetapkan sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Pilih aja tidak. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak, artinya untuk umum gitu. Langsung aja tinggal berikutnya gitu. Ini tinggal next aja lah, nggak perlu diperhatikan. Itu cukup seperti itu. Ini dikasih publik ya, kalau udah diakhiri visibilitas itu adalah tentang privasi atau nantinya videonya dilihat oleh siapa gitu. Apakah hanya pribadi atau tidak publik atau publik gitu. Pilih publik aja gitu karena nantinya ya akan menjadi sebuah fastabiqul khairat gitu nantinya. Publikasikan. Dah tinggal nunggu ngupload gitu. Seperti itu ya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Itu cara menguploadnya. Nanti kalau sudah ada mengupload, contohnya ya. Contohnya saya di sini pakai video saya. Nah, nanti kalau sudah diupload selesai, bisa selesai gitu. Bapak Ibu tinggal copy linknya di atas nih. Nah, ini adalah link video YouTube Bapak, bagikan di grup WhatsApp sesuai kelas masing-masing. Nanti akan saya langsung masukkan ke daftar tugas yang sudah menyelesaikan. Ketika misalkan di sini Bu Nur Aini sudah mengirimkan nih di grup link YouTube-nya, saya cek, lalu saya buka file spreadsheet yang ada daftar nilainya itu, lalu saya checklist Bu Nur Aini, lalu masukkan linknya. Seperti itu. Ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya Pak, bisa di mana Pak? Ini cara mengedit video yang paling recommended dan yang paling oke. Ini Pak, yang paling mudah. Dengan siapa ya barusan ya yang bertanya? Saya Pak, ada Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman ya. Pak Fatur Rahman apakah punya PC yang RAM-nya 4 GB atau RAM-nya 4 GB kemudian prosesornya sampai 2 GHz atau Core i3? Ada Pak, ada. Ada. Ya. Ya. Kalau RAM-nya udah 4 GB minimal atau dan prosesornya itu udah yang versi terbaru lah, artinya yang Core i3 atau Core i7 atau Core i5 gitu. Boleh Pak, saya sarankan Bapak untuk menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro, di sini banyak tutorialnya. Kalau saya contohkan di sini ya, saya akan buka aplikasinya. Ini kelihatan nggak ya? Oke, sebentar.
Pak, saya pamit dulu ya Pak ya, sebentar. Iya boleh Pak, silakan Pak Ujang ya, karena Ya, untuk ya, kelas 41 udah selesai juga ya. ya, makasih Pak. Ya, Ya pamit sama-sama untuk Pak, silakan. Screen. Nah kelihatan nggak Pak Ade? Ya, ya Pak. Kelihatan ya. Nah ini Ya. adalah aplikasi Adobe Premiere pengedit video. Caranya yang pertama dari awal aja lah. Adobe Premiere Pro. Kalau pakai PC ya, ini kalau pakai PC. Nanti saya akan jelaskan juga kalau pakai smartphone. Karena Pak Ade ini punya PC-nya yang mumpuni atau laptopnya yang mumpuni, saya sarankan pakai Adobe Premiere. Pilih New Project karena akan buat project, kasih aja di sini name-nya itu namanya itu ya Acme aja lah, jangan panjang-panjang udah. Pilih penyimpanannya di sini mau terserah mau di partisi C di dokumen atau di video atau di partisi D silakan. Saya sarankan untuk di partisi C ya atau di video ada picture museum ya, di video aja udah klik baru oke. Baru oke. Kalau udah oke akan ada tampilan seperti ini. Tampilan UX, user experience, user interface di sini. Di sini ada project Acme, kemudian ada source, kemudian ada program. Contohnya gini, Bapak Ibu Pak Ade silahkan ke sini dulu import media to start. Jadi ini adalah tampilan awal kita mau mengedit video apa. Kita berarti harus masukkan dulu videonya ya, masukkan dulu. Kita pilih di sini nih yang ada kursor saya, import media to start. Klik 2 kali aja silahkan. Cari videonya. Silakan saya punya ini. Udah. Lalu klik 2 kali. Di sini videonya diklik 2 kali saja. Nah, kita akan mereview video-videonya ya. Nah, di sini akan mereview video-videonya dulu. Ternyata saya misalkan ini mau ambil sampai di menit 25. Nah, di sini tertera nih menitnya. Playhead position. Saya akan mulai misalkan di menit kelima, pilih aja mark in. Lalu terakhir di sini karena dipotong-potong misalkan. Untuk misalkan di pas pertama kali kameramen itu ada semacam noise atau tidak dipakai lah, intinya kan harus dipotong ya. Itu silakan aja diarahkan dulu kursornya sesuai dengan di sini mulainya ya kayaknya nih udah pas nih, pas assalamualaikum pas gitu tuh ya. Pas itu. Kalau masih kesulitan untuk mengetahui posisinya karena terlalu pendek atau terlalu sementara videonya panjang tapi ininya pendek di sini penggarisnya, tarik di sini nih ada. Nah, tarik biar dia di zoom kalau pakai ini di zoom. Jadi kita bisa lebih tahu di mana gitu, lebih itu. Kalau di sini mark in, artinya ini adalah tandai yang pertama, yang paling awal. Nah, kita sudah tahu tuh ya, yang pertama terus kita review sampai di mana kira-kira saya contohkan misalkan sampai di sini. Sampai di sini langsung mark out, ini nih mark out. Oh, nah. Kalau sudah seperti ini, karena Bapak Ibu ingin mengimpor atau memasukkan videonya itu ada video dan audio, klik 2 kali, bukan klik 2 kali, drag and drop tengah-tengah video ini yang ada mukanya ya. Karena kalau kita mengdrag ini aja, ini yang ada saya ini kursor ini, drag video online, artinya dia hanya video, tidak ada audionya. Dragnya kemana? Ke bawah di situ yang ada drop media here sequence-nya. Karena di sini saya mau sama suaranya, saya gerak dari tengah-tengah aja yang ada mukanya ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi akan muncul sequence baru. Ini tampilan ini yang tadi itu sesuai dari mark in sama mark out-nya. Gitu. Di sini kita bisa edit audionya kerasnya berapa gitu. Misalkan kurang suaranya kurang jelas. Di sini ada misalkan ini kepotong tuh kan ada ininya. Ada apa namanya kayak potongan-potongan itu, saya misalkan ingin di crop aja lah gitu. Di crop atau diperbesar aja langsung. Pilih dulu video yang mau dibesarin, kemudian masuk ke efek kontrol, lalu ke motion. Ini motion skala dibesarin lah gitu. Karena misalkan terlalu ini ya. Posisinya itu kalau digeser-geser kayak gini. Nah, gitu. Nah, itu tentang motion, tentang video atau tentang cara ngezoom memperbesar videonya atau menggeser-gesernya di mana. Di sini ada audio juga, di efek kontrol itu ada audio. Misalkan audionya kekecilan, saya ingin membesarkan. Tinggal levelnya dibesarin sini. Nah,
Oke, sebelumnya tapi ini bypassnya dicentang dulu semuanya. Centang. Kenapa harus dicentang? Karena ketika kita menekan ini ada frame ininya, apa namanya ya, kayak di frame tertentu itu kita bisa mengatur secara manual. Di frame sekian itu kita perkecil, di frame selanjutnya, di waktu selanjutnya itu kita bisa waktu ini, karena kita ingin memberikan audio pesan keseluruhan, kita ingin audionya itu supaya semuanya itu serata, ininya di non checklist, tinggal diperbesar atau diperkecil gitu. Nah, itu langsung oke aja. Udah, kita punya file video. Nah, jadi seperti itu. Kalau udah seperti kira-kiranya udah dipotong-potong ya, di-cut, misalkan sudah di-cut atau dipilih-pilih gitu ya, seperti itu kan. Misalkan seperti ini sudah dipilih-pilih. Nah, gitu. Atau di kayak gimana gitu, pokoknya tambah-tambah, dipilah-pilih dari bahan-bahan yang sudah di kamera, dari kameramen itu, akan sudah di apa namanya, disambung-sambung lah. Anggap saja ini saya menyambung-nyambungnya itu video yang lain ya, bukan video yang ini gitu. Misalkan seperti ini ya, sekiranya udah cocok nih, udah selesai. Atau sampai kasih teks, misalkan teks di sini ada nih teks, langsung teksting. Pak Fuad, Ya. izin Pak, mau jualan Pak ya? Ya, silakan Pak Ma'ruf, Pak Makrus, ya silakan Pak. Iya, ya Pak, ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kalau kita tadi mau kasih keterangan tentang atau kasih teks tentang kegiatan pendahuluan. Di sini klik aja kegiatan pendahuluan ya, seperti itu. Tinggal atur, kalau kegedean dikecilin gitu. Kegedean dikecilin. Atau di sini ada misalkan warnanya itu gak kelihatan, tinggal di edit aja, edit efek control. Terus kita di sini, nah ada vektor itu teksnya ganti warnanya, misalkan pakai warna merah. Nah seperti itu, agak lebih ini. Atau sini kayaknya kurang bagus nih, kita tambahin ini misalkan tambahin kotak-kotak kayak gitu, kita pilih ini aja nih yang ada apa, menu tool, alat rectangle tool. Nah gitu, pilih rectangle tool, baru kita gambarkan. Nah gini tuh, jadi agar gantinya itu si teksnya itu jadi background gitu, si bawahnya itu agar jadi background. Nah kita pindahin ke bawah, ini ke atas. Nah ini kalau pakai Adobe Premiere Pro, saya sarankan pakai ini karena editor profesional tuh pakai ini sih. Dan ini akan menjadi, kalau sudah terbiasa dengan pakai ini, ya saya yakin Bapak Ibu nanti mudah dalam membuat video gitu. Ini tidak enak teksnya pakai ganti lain warnanya, misalkan warna putih, silakan boleh. Atau vektornya atau shape-nya kita ganti warnanya agak hitam gitu. Warna hitam tapi agak transparan gitu. Bisa, di sini ada transparan nih. Opacity ya, opacity. Nah, kan kayak bagus tuh kayak gini. Dah gitu aja, jangan ribet-ribet. Di sini kita punya sebuah video dari kegiatan. Nah, kalau udah kayak gini gampang juga, kita tidak perlu satu-satu, langsung aja di sini dikopikan lagi di segmen lain. Kita ganti namanya lagi gitu. Misalkan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti gitu, seperti itu. Inti dan kegiatan akhir. Nah, kita tampil sini dengan kegiatan akhir ya. Jadi deh, kita sudah membuat video. Ini menggunakan PC. Kalau sudah jadi seperti ini, pilih menu file, lalu ekspor media. Pilih media. Dari sini pilih yang H264. Karena untuk MP4 kasih nama sendiri, di mau disimpan di mana. Di sini misalkan Desember atau apalah nama. Langsung ekspor. Ini akan mengekspor dia, encoding gitu. Tunggu sampai selesai, baru nanti lihat di folder yang tadi, barulah udah kita punya videonya.
Itu contohnya untuk membuat video pakai Adobe Premiere. Sekarang kalau pakai HP, karena HP tidak bisa saya share screen, saya akan carikan di YouTube aja cara edit video di VN. VN itu yang paling mirip itu ya Pak, yang paling mirip Adobe. VN menurut saya lebih simpel sih dan nggak ada watermark gitu. Kalau pakai CapCut atau pakai KineMaster itu ada watermarknya, kayak kurang menarik lah gitu. Dan tidak saya sarankan. Meskipun banyak kayak objek-objek atau elemen-elemen, meskipun banyak seperti itu. Nah, ini dari awal nih. Yang pertama, Bapak Ibu dulu harus download aplikasi VN-nya. Ya, saya sarankan HP-nya itu RAM-nya 4 GB, internalnya itu 64 GB memori internalnya. Di Google aja atau buka Play Store, kalau di HP ya Play Store, ini cari Play Store aja, saya akan carikan gini. Maksudnya kalau di HP itu tinggal buka aplikasi Play Store lalu ketik VN. Dan logonya adalah ini nih, VN yang paling pertama, VN Video Editor. Nah, yang ini nih, pakai yang ini. Oke, saya lanjutkan. Ini kalau kita udah download di smartphone, kita langsung ditampilkan dengan tampilan seperti ini. Nah, ada new project, story, template, pilih aja new project. Kemudian kita pilih. Oke, di sini aku akan pilih beberapa video terlebih dahulu. Nah, yang pastinya Bapak Ibu semuanya, kalau sebelum mengedit video, harus siapkan dulu videonya yang mau diedit di HP, kalau pakai handphone ini gitu. Atau kalau di laptop ya siapkan di laptop videonya, dikopikan lah gitu atau gimana. Tutorial kali ini, guys. Nah, perhatikan aspek rasio juga. Aspek rasio itu terkait dengan ukuran, apakah mau landscape atau mau potret gitu. Landscape itu kan yang ke pinggir ya, ke samping ke pinggir. Seperti kita lihat saat ini, Zoom meeting saya itu kan landscape yang ke pinggir. Kalau potret itu kalau kita biasa scroll TikTok gitu atau short video gitu, short YouTube, sorry. Itu potret seperti itu. Kasih VN di timeline-nya bakal seperti ini. Nah, untuk step pertama atau Nah, gampang kalau di VN sini ada, kalau mau ditambah video, pilih yang ini nih, yang ada kursornya di saya. Tambah aja video. Kalau kita mau tambah gambar, ada gambar, mau tambah teks, mau lagu, tambah lagu. Kayaknya lebih gampang pakai smartphone deh. Dan saya juga kalau untuk kalau untuk Bapak Ibu itu ngedit video pembelajaran yang agar cepat dan lebih efisien sambil rebahan, nggak perlu ini dan nggak perlu komputer atau laptop yang lebih memiliki spesifiknya lebih tinggi, cukup pakai handphone aja dengan syarat RAM 4 GB dan penyimpanannya itulah paling 64 udah cukup. Kalau bisa pinjem atau sama tetangga atau sama rekan kerja mungkin, atau nyuruh aja boleh. Nyuruh anaknya, biasanya anaknya itu yang lebih pintar dalam ngedit video tuh. Nyuruh aja, kasih contohnya aja gitu. Atau nah ini ibu mau bikin video, tolong editin dong. Terus ini videonya contohnya seperti ini yang tadi di YouTube itu, yang yang tadi contoh pembelajarannya gitu, yang gak ada guru gitu ngajar seperti itu. Buat sinematik dengan Sio 69 dan ini aspek rasionya. Nah, aspek rasio, frame ratio 21 mau 43 atau 21 berbanding 9 boleh. Sesuaikan aja dengan videonya. Sebenarnya ngedit video itu kita cuma menyatu-nyatukan aja sih, proses memotong dan menyambung-nyambungkan gitu aja. Dan untuk lebih cepat, prosedur dalam pembuatan video, saya akan kasih bocoran. Yang pertama, pastikan dulu videonya itu sudah sesuai. Yang pertama, pastikan dulu Bapak Ibu ketika membuat video, di-cutting dulu. Dipotong-potong dulu yang tidak berguna atau dihapus yang tidak berguna. Kemudian disambungkan dengan video. Baru setelah sekiranya sudah disambung-sambungkan atau sudah dipotong-potong, baru tambah teks, tambah gambar, tambah audio seperti itu. Masuk aja ke layar ini, warna hitam seperti ini di video target. Gitu ya. Nanti tinggal di aja, saya akan share ke WhatsApp 139 apa 140 ya.
Halo? 141 Pak. 141 ya? Oke. Ya. Empat puluh. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Itu sekilas ya. Kalau pakai HP pakai VN saya sarankan, kalau pakai PC pakai Adobe Premiere. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Halo Bu Nuraini. Bagaimana Bu? Gak ada suaranya ya? Gak ada suaranya, coba Bu Nuraini di ini lagi, periksa lagi mic-nya. Saya Ada. ini gimana ya? Mau masukin upload videonya gimana? Oh, coba di share screen aja Bu. Bisa share screen. Share screen. Ini. Begini. Gimana Pak? Suaranya nggak ada. Iya Bu, itu diklik aja sign in yang barusan. Klik sign in. Nah, harus masuk dulu karena kan YouTube juga kalau mau upload itu berarti video punya siapa. Jadi harus kita login dulu, masuk dulu ke YouTube. Oh, gitu. Pakai akun Ibu aja yang biasa buat nantinya kedepannya untuk pakai konten kreator lah atau apa. Ya. Akun Google yang biasa aktif pokoknya. Iya. Di HP juga bisa sih sebenarnya. Di HP. Kalau di HP malah lebih gampang. Tinggal buka aplikasi YouTube, nanti ada upload video. Oh, gitu. Tapi nggak ada. Yang di HP juga nggak ada, Pak. Jadi kayak yang aku screenshot itu ke Bapak tuh. Di YouTube-nya tuh, Pak. Nih, udah. Nanti dulu, Pak, password-nya ya. Salah password. Salah password. Aduh, lupa password gimana ya? Astagfirullah. Gimana nih Pak? Lupa password Pak. Pak, suaranya nggak ini Pak. Oh iya, sorry. Karena di sini berisik sebenarnya ya. Saya juga sudah bilang ke orang-orang di sini, ke peserta didik sebenarnya berisik tapi mereka. Karena saya kebetulan lagi pas juga deadline semester sampai sekitar 3:30 ya kira-kira. Lupa password jadi gimana dong? Pakai HP ya Bu. Gini caranya Bu. Saya akan tampilkan dulu. Pakai HP aja, buka HP-nya. Ya, saya karena tidak bisa share screen pakai HP, jadi saya cari aja di YouTube ini. Barangkali mungkin ada sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Gudang Cara. Yang mana pada video kali ini saya ingin berbagi. Nah, Bu, perhatikan di paling atas nih, ada tambah sama kamera, gambar kamera. Ada ya kelihatan ya? Kelihatan? Pokoknya ketika Bapak Ibu membuka aplikasi YouTube di HP, itu akan ada tombol di atas kanan itu tanda plus dan ada apa namanya ini ya, kayak kamera gitulah. Artinya ini adalah upload video baru. Pada kalian semuanya video ke YouTube. Cuy, mantap ya. Akan mengganti menggunakan akun di sini mungkin ya.
Nah, di sini saja. Nah, ini untuk ganti akun, misalkan Bapak Ibu di HP-nya itu ada 3 akun. Nah, silakan pilih aja akun yang mana yang mau diupload, di akun mana yang mau ngupload video gitu. Karena akun ini kita pilih logo kamera yang Tuh, ada di logo atas kamera yang ini. ada di atas. Seperti ini. Diklik yang atas tuh ya. Setelah yang sebelumnya Nah, bukan, kemudian di pinggirnya sini, pencarian. videonya hanya cuma contoh saja ya untuk praktek saja ya. Di sini kita pilih video yang ini ya. Nah, kan sudah ada misalkan video, tinggal dipilih aja videonya. Harus tentang cara Tinggal kasih judul, deskripsi. Malah lebih gampang pakai ini HP menurut saya. Jangan pakai ini ya. Kan juga bisa ke publik ya, jangan kemudian ya. Nah, kalau udah selesai nanti pilih upload yang atas tuh, jangan lupa upload tuh di atas. Nanti tinggal tunggu. Kita upload terlebih dahulu ini video contoh saja ya cuy. Kalian bisa tahu gimana saya, tapi edit lagi jangan kalian sebarkan terlebih dahulu ya. Saya please kalian sebar ke sosial media. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya di situ ada linknya, salin link video gitu. Atau bagikan nanti ada kok. Gitu. Coba Bu, langsung praktekkan. Mungkin nanti biar saya kalau ada gagal saya langsung kasih arahan di HP. Yang ada logo kamera ya di atas ya, dekatnya icon ini apa, kaca pembesar apa ya? Satu ya Pak ya. Mau share screen juga boleh Bu, silakan. Nanti saya bisa lihat gitu. Pak Sep Saifullah lagi di mana ya? Pak Sep Saifullah lagi di mana? Saya lagi di luar. Gimana Pak? Ya. Kabarnya baik Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sedang di mana Pak? Kayak di Alfamart ya? Enggak, ini habis mampir di rest area. Oh, sedang di mana Pak? Di perjalanan? Ya, di Bogor perjalanan. Habis menuju ke mana Pak? Dari mana ke mana? Dari pesantren mau pulang ke rumah ini. Oh, berarti pesantrennya jauh ya dari rumah? Di Sukabumi pesantrennya? Nah, ngapain Pak ke pesantren? Apakah anaknya sedang mondok, apa mengajar? Ini kebetulan anaknya selesai ujian gitu. Oh, jadi ini ya, apa menjenguk ya gitu ya? Iya Pak. Wah, mantap Bapak ini ya. Ini saya mau tanya Pak Fuad. Iya boleh Pak, silakan Pak. Ini kan durasi video itu macam-macam, ada yang pendek, ada yang panjang gitu. Maksimal sama minimalnya berapa ya Pak yang dikirim? Maksimal 10 menit kalau Bapak misalkan mengajarkan literasi sains atau mengajarkan pembelajaran yang berliterasi sains, saya gitu ya. Ya, patoknya maksimal 10 menit. Boleh berarti kan, boleh 5 menit boleh. Dengan catatan ada segmen-segmen kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Ya meskipun dipotong-potong tidak apa-apa. Yang penting saya tahu kegiatan pendahuluannya udah tepat nih, meskipun cuma 1 menit misalkan atau cuma 2 menit gitu. Tidak perlu secara real. Kalau secara real misalkan di kegiatan pendahuluan itu sampai 5 menit misalkan seperti itu. Bapak tinggal potong aja, nggak sampai 5 menit, cuma 2 menit misalkan seperti itu atau 1 menit boleh gitu. Iya. Ini buka akun dulu ya, buka akun YouTube ya. Iya, termasuk penutup juga Pak. Ya langsung diupload ke akun YouTube. Ya, diupload ke akun YouTube. Bapak sendiri itu buat konten Bapak, konten pertama Bapak kalau baru mengupload video di YouTube gitu. Dan tentunya nanti akan menjadi bermanfaat bagi orang-orang kalau ternyata viral, wah bagus berarti Pak. Jadi nanti diapresiasi sama orang-orang gitu, misalkan jadi sama guru-guru, wah ini nih bagus nih videonya nih, harus seperti ini misalkan. Gitu. Kalau mengajar, ya gimana Bu Nuraini sudah? Ya saya udah, tapi nggak ada Pak, nggak ada tanda kameranya. Coba share screen Bu, share screen di HP bisa share screen. Yang tengah-tengah, share screen, warna hijau. Di Zoom meeting-nya. Mungkin saya bisa tahu gitu, langsung nanti dikasih arahan ketika sharein, ke situ Bu, ke situ gitu kayak gitu. Kalau Bu Nuraini, bagaimana? Iya, Pak.
Iya Pak, tetap Pak nggak bisa Pak, gimana ya? Saya pengen Ibu share screen dulu HP-nya, akan saya langsung dikasih langkah-langkahnya. Karena kali ini tampilan Ibu kan gelap ya, saya belum bisa ini gimana posisinya sekarang. Share screen HP. Ya, itu kan Ibu pakai Zoom meeting-nya pakai handphone kan ya, kalau tidak salah, betul? Atau pakai laptop? Pakai HP ya? Iya. Nah, itu di Zoom meeting di Zoom-nya itu ada share screen. Zoom meeting-nya share screen. Iya, ada tidak, Bu? Hanya. Masa tak ada sih? Coba bantu ya Pak, siapa ya yang kira-kiranya ada share screen-nya nggak Pak? Kalau saya bisa, perasaan di HP saya ada ya share screen. Jadi saya meskipun di HP itu bisa di share screen gitu. Capek banget Pak, aduh. Atau Bu ini aja Bu, nggak bisa ya karena di HP ya. Gimana ya masa? Di HP buka aplikasi YouTube. Atau Pak siapa ya? Pak Ade Fatur Rahman. Mohon bantuannya Pak Ade. Halo Pak Ade, apakah ada? Ya. Gimana Pak? Nah, coba Pak Ade bisa share screen nggak? Share screen di handphone, di smartphone. Share screen Zoom. Oh, saya bukanya dari Zoom-nya pakai laptop Pak. Ya, gimana? Oh, dari laptop. Ya. Oh, siapa yang selain Bu Nuraini yang pakai Zoom pakai smartphone? Siapa ya? Silakan aja, boleh langsung dibantu. Karena HP saya ini dipakai ini apa namanya? Pakai kamera di depan. Masa gak ada sih? Harusnya ada Bu kalau udah. Kalau Ibu punya akun YouTube ya, kalau udah punya akun YouTube di smartphone dan punya aplikasi YouTube, dibuka akun aplikasi YouTube-nya, itu di paling atas ada buat baru. Atau di bawah ada tambah plus ya. Atau di paling bawah di tengah-tengah itu ada plus, ada simbol atau ada ikon plus gitu, tambah. Nantinya tambah video itu. Gimana Bu? Saya Ya, coba diulangi Bu. Barusan berisik. Silakan diulangi. Mic-nya Bu diaktifkan Bu. Sayanya ke aplikasi setelannya nggak Pak? Setelan YouTube-nya. Nggak ada aplikasi setelan Bu. Yang itu tuh Pak, yang gambarnya orang tuh Pak. Aduh, Ibu ini ya di screen. Aduh, saya malah. Aku nggak tahu. Di share screen. Saya bisanya malah screenshot. Oh, share screenshot ya. Coba saya cek dulu, coba. Nah, coba Ibu pilih N tuh yang ada N. Yang ada N-nya. Ya, udah. Udah. Coba screenshot lagi. Iya, screenshot lagi. Maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa Bu. Saya biar jelas juga. Ya, udah Pak.
Channel Anda, coba pilih channel Anda. Channel Anda, ya. Screenshot lagi. Ya. Ya, udah, Pak. Buat tuh, paling bawah ada buat. Oh, iya, iya. Astagfirullah, baru ketemu. Padahal itu di bawah juga ada Bu, plus tambah tuh. Yang di apa namanya? Di bawah warna biru yang ada tulisan buat itu kan di paling bawahnya itu ada beranda, shot, ada subscription, log koleksi. Nah, itu dipilih aja yang paling tengah tuh ada plus. Nah, itu aja sebenarnya. Iya, ya Allah, Pak. Yang ini kan. Yang itu, yang plus. Oh, iya, ya udah ya, Pak ya. Iya. Ya Allah, makasih, Masya Pak. Allah, sama-sama Ibu, harus sabar ya. Alhamdulillah. Oh, ya Allah. Banget ya. Oke lah, mungkin cukup ya, dicukupkan saja untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum diakhiri ada yang mau kita tanyakan kembali, mungkin Bapak Ibu semuanya ada yang perlu tanyakan ya Pak Ade, silahkan. Tidak Pak, cukup. Oh cukup ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat istirahat. Sebelum diakhiri, kita cukupkan dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Semoga apa yang kita peroleh di kegiatan Mimtek hari ini bermanfaat bagi keberlangsungan kegiatan Mimtek selama 2 minggu ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sukses selalu, berkarir-karirnya, pokoknya ya lancar-lancar, rezekinya dimudahkan, dilapangkan dalam rezekinya juga. Nah, amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.